Annyeonghaseyo, balik lagi sama Uri. Nah, kita akan kalau minggu-minggu lalu kita sudah belajar tentang huruf-huruf dasar atau mulai dari konsonan dasar sampai ke huruf vokal dasar. Nah, sekarang kita akan lanjutin ke huruf yang rangkapnya. Pertama, kita akan pelajari tentang vokal rangkapnya terlebih dahulu. Kalau kemarin di vokal dasar kita punya 10 huruf vokal dasar, yaitu udah inget belum? Ayo apa? Kita ulang bareng-bareng ya. Di vokal dasar bahasa Korea itu ada a, ya, o, yo, u, yu, i. Jadi ada 10 vokal dasar. Nah, kalau misalnya di vokal rangkap bahasa Korea itu ada 11 huruf. Ini huruf-hurufnya. Ini huruf-huruf vokal rangkap bahasa Korea. Kenapa disebutnya sebagai vokal rangkap? Karena memang secara penulisan ini merupakan gabungan dari masing-masing vokal yang ada di vokal dasar tadi. Nah, yang pertama di sini kita kalau secara penulisan ada gabungan dari huruf A dan I, dibacanya jadi sarangnya ini dibacanya jadi Nah, seperti ini sama hukumnya seperti yang di vokal dasar. Kalau garisnya satu dia kalau garisnya dua dia jadinya y. Karena kan di sini ada huruf ya dan i gitu kan. Oke, selanjutnya kita punya huruf kita punya huruf dan kita punya huruf Y. Huruf E itu terdiri dari O dan I. Kalau huruf Y terdiri dari YO dan I. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih cara membedakan huruf E dan E ini? Sebenarnya kalau orang Korea sendiri tidak terlalu membedakan antara kedua huruf ini. Paling nanti membedakan bagaimana cara penggunaannya atau bagaimana kita menghafalkannya di penulisan di dalam suatu kosakata. Itu cuma mungkin ada juga orang yang kadang membedakannya sedikit dari seberapa lebar mulut itu dibuka. Sarang kalau yang ini itu nanti odie itu kurang lebih dari besar mulut terbuka saja. Tapi sih kurang lebih ini tidak terlalu banyak perbedaannya kecuali dalam penggunaannya di penulisan seperti itu saja. Terus kita punya lagi di sini gabungan antara huruf O dan A. Ketika O dan A digabung, coba aja kalian sebutkan ini dengan cepat. O A wa. Makanya bunyi hurufnya jadi wa seperti itu. Terus di sini juga ada gabungan dari O dan tadi yang di depan, jadinya dia bunyinya w greseka itu. Terus kita juga di sini punya gabungan antara huruf O dan I. Nah, ini nih yang suka orang-orang keliru, karena orang-orang bisa aja bacanya dengan oi, atau ini juga ketika dituliskan, contohnya di nama. Kalian pernah dengar nama brand ambasador dari mie sedap atau Choi Siwon? Nah, kan kalau secara tulisan dia ditulis CHOI, ya kan? Jadi orang-orang ngira bacanya itu Choi Siwon. Padahal ketika dituliskan dalam nama, dia itu di atas sini dikasih huruf C, terus OI. Secara huruf ini memang UI ya, tapi ketika huruf ini dibaca seharusnya bunyinya itu W. Jadi harusnya namanya Che Siwon, bukan Choi Siwon. Oke, jadi yang benar cara membaca nama Siwon ini buat para fans Siwon, bukan Choi Siwon tapi Choi Siwon. Ini dibacanya OE ya, jadi Chue W, not dibacanya W bukan oi. Oke, dibacanya W bukan oi. Selanjutnya di sini kita punya gabungan antara huruf U dan O
ketika U dan O kalian baca cepat, U O U O U O wo wo, itu akan menghasilkan bunyi wo. Oleh sebab itu bunyi dari huruf ini adalah wo. Lalu kita juga punya huruf U dan E yang ini di atas, ketika ini digabungkan atau dibaca menjadi W. Oke, jadi kita punya 3 jenis huruf yang bunyinya sama-sama W. Oke, 1 W, 1 W, 1 W. Oke, ini juga nggak terlalu banyak perbedaannya, sama dengan yang ini tadi. Paling perbedaan terbesar terletak pada nanti saat penggunaannya. Seperti itu saja. Terus di sini kita punya gabungan antara huruf U dan I. U dan I jadinya, kalau kalian baca cepat kedua huruf tersebut wi, dia jadinya huruf wi. Oke. Terus kita juga punya satu lagi gabungan huruf U dan I. Jadi dua huruf ini ketika kalian baca cepat menjadi ei. Oke, jadi ini adalah ke-11 huruf vokal rangkap yang harus kalian pelajari dan hafalkan berikutnya, yaitu ada E, Y, Wa, We, Wo, Wi, Ei. Oke, silakan dipelajari dulu untuk huruf vokal rangkapnya. Kalau memang ada pertanyaan silakan tambahkan di kolom komentar. Bisa juga dicoba-coba dengan huruf konsonan dasar yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Coba cari tulisannya, coba dibaca di mungkin di judul-judul drama atau di lirik-lirik lagu, supaya kalian sudah tahu, sudah bisa mengaplikasikannya dengan baik. Ya, untuk yang kali ini sampai sini dulu. Berikutnya kita akan pelajari tentang huruf konsonan rangkap. Setelah itu baru kita akan pelajari ke pelajaran-pelajaran lain. Iya, jadi buat semua yang mau punya pertanyaan silahkan tulisnya di kolom komentar. Yang punya saran dan mau coba-coba semua yang udah kalian pelajarin hari ini atau di video ini, silahkan masukin aja di kolom komentar, di like, di subscribe, dan di share ke semua teman-teman kamu yang terutama yang mau belajar bahasa Korea. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.